Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ninda Yulia Dwi Rahmawati dengan NIM 53124210022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyempurnaan dari tugas perceptron yang kurang sempurna. Baik, selanjutnya saya akan share screen program tersebut. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai perceptron kompleks. Yang pertama kita akan membahas single input, di mana kita menginputkan gambarnya secara layar pertama. Yang kedua ada multi input, yaitu pada gambar kedua itu ditunjukkan struktur jaringan dengan nilai masukan tersusun dalam bentuk array. Setiap neuron input akan memproses dua nilai input. Jika didasarkan atas susunan indeks array, lapisan input akan memproses nilai-nilai sebagai berikut, yaitu N1, N2, dan N3 sampai N4. Nah, masukan tersebut kemudian dikalikan dengan tiap-tiap bobot lalu dijumlahkan pada tiap-tiap neuron keluaran. Pada pemrosesan pertama akan mendapatkan nilai tiga nilai pada tiap-tiap neuron keluaran. Pada proses kedua, tiap neuron masukan akan mendapatkan nilai sebagai N1-nya 2, N2-nya 1, N3-nya 3, dan N4-nya 1. Kemudian diproses seperti pemrosesan pertama hingga mendapatkan tiga nilai keluaran pada lapisan output. Nah, ini contohnya hasilnya. Dan untuk materi terakhir yaitu multilayer, pada gambar ketiga menunjukkan struktur jaringan yang lebih kompleks, yang mana pada jaringan tersebut mempunyai layer tersembunyi atau hidden layer. Sebagai ilustrasi, berikut adalah nilai-nilai lapisan input, bobot antara lapisan input dan lapisan tersembunyi, bobot antara lapisan tersembunyi dan lapisan output, serta nilai-nilai bias pada neuron-neuron lapisan tersembunyi dan lapisan output. Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan program untuk menyempurnakan gambar satu, 2, dan 3. Nah, di gambar satu ini saya memasukkan gambarnya dan menggunakan NaMPI. Lalu saya menginput nilainya ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ada WX1, WX2, WX3. Lalu saya memasukkan bias satu, bias 2, bias 3. Lalu saya memasukkan program combine wax into single matrix. Lalu rumusnya wax matrix itu ada array wax1, wax2, wax3. Lalu pada bagian bias itu nanti array itu ada bias satu, bias 2, bias 3. Lalu outputnya itu ada input wax matrix ditambah bias. Lalu menghasilkan keluaran kombinasi wax matrixnya seperti ini. Nah, untuk gambarnya yang telah disempurnakan, saya akan menunjukkannya sebagai berikut. Nah, pada gambar pertama itu telah saya sempurnakan sebagai berikut. Nilai NI satunya itu W11, W2, W13 itu ada yang ke N1, N2, dan N3. Nah, ini tuh saling berkaitan antara Ni1 dan NO2 dan menghasilkan outputan sampai Ni4. Berikutnya saya akan lanjut ke program kedua. Nah, pada program, maaf sebelumnya, pada program satu tadi saya akan menjelaskan mengenai sedikit penjelasan alur kerja program tersebut. Pada program tersebut merupakan implementasi sederhana dari operasi dot produk untuk sebuah jaringan saraf tiruan dengan satu layar tersembunyi. Input dari program ini diberikan dalam bentuk array input yang merupakan input untuk neuron-neuron pada layar input. Terdapat tiga set bobot wax yang merepresentasikan koneksi antara neuron pada layar input dengan neuron pada layar tersembunyi. Bobot-bobot tersebut direpresentasikan
oleh WEX1, WEX2, WEX3, setiap neuron pada layar tersebut memiliki bias yang diwakilkan oleh bias 1, bias 2, bias 3. Bobot-bobot tersebut kemudian digabungkan ke dalam sebuah matriks bobot WEX matrix yang memiliki dimensi 3 kali 4, di mana setiap baris mempresentasikan bobot untuk satu neuron pada layar tersembunyi. Bobot dan input dijumlahkan dengan menggunakan operasi dot product antara matriks bobot dan input. Untuk melakukan hal ini, matriks bobot harus ditranspos agar dimensi cocok untuk perkalian dot produk. Setelah itu ditambahkan dengan matriks bias, hasil dari operasi dot tersebut dan penambahan bias merupakan output dari jaringan tersebut. Output ini mempresentasikan aktivitas neuron pada layar tersembunyi. Output jaringan disimpan dalam variabel output dan dicetak. Tujuan program ini adalah menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan dengan menggunakan bobot bias yang telah ditentukan dengan menggunakan operasi dot produk dan penambahan bias. Program ini melakukan proses feed forward sederhana dalam sebuah jaringan saraf tiruan dengan satu layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada program kedua, yaitu ini saya menginputkan gambar. Lalu di sini juga terdapat input satu, input 2, ada wax, ada bias juga, lalu ada combine to input single matrix dan juga terdapat bias yaitu di mana outputnya nanti itu input matrix, input wax matrix ditambah bias. Nah, hasilnya itu ada combine wax matrix ada sebagai berikut ini ada 0,28, 0,5, 1, 0,5, negatif negatif 0,91, 0,26, min 0,5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan gambar yang telah saya sempurnakan menggunakan program tersebut. Nah, berikut adalah gambar dari hasil eh, melengkapi atau memperbaiki gambar sebelumnya. Ada 1,2N1 itu saling berkaitan antara NO1, NO2, NO3, dan NI1 itu juga berkaitan dengan NO1, NO2, NO3, dan NI3 berkaitan juga NO1, NO2, NO3, dan NI4 juga saling berkaitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program itu bekerja, yaitu yaitu program ini adalah sebuah jaringan saraf tiruan dengan satu layar juga. Nah, ini itu inisialisasi input dan bobotnya itu nilai-nilai input ini didefinisikan sebagai larik nampi dengan panjang 4. Bobot dari input layer ke hidden layer itu ada wax input hidden, dan dari hidden layer ke output layer yaitu wax hidden output didefinisikan sebagai matriks nampi. Fungsi aktivasi sigmoid itu yaitu didefinisikan untuk mengaktifkan nilai di setiap neuron. Nah, ini tuh fungsinya untuk aktivasi yang umum digunakan dalam jaringan saraf tiruan untuk perhitungan pada layar satu tersembunyi. Nah, langkah yang melibatkan perhitungan input dan output pada layar tersembunyi ini dihitung dengan mengalihkan nilai input dengan bobotnya, kemudian menambahkan biasnya. Output dari lapisan tersembunyi Output dari lapisan tersembunyi tersebut dilakukan menggunakan perhitungan mengkalikan output dengan lapisan tersembunyi, kemudian menambahkan bias, lalu output hasil dihitung menerapkan fungsi aktivasi sigmoid. Untuk hasil akhirnya itu dicetak seperti tadi, dan tujuan program ini itu untuk melakukan prediksi atau komputasi berdasarkan nilai input yang diberikan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan tersembunyi. Dalam konteks ini, program tersebut menerima input, memproses melalui jaringan saraf, dan menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan konfigurasi bobot dan bias yang ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program ketiga.
Di program ketiga ini kita mengimportkan NAMPI, memasukkan nilai-nilai input array dan bobot dari input layer ke hidden layer, yaitu dengan wax input hidden NAMPI array kita masukkan tiga data dan bias pada hidden layernya juga kita memasukkan tiga data. Untuk selanjutnya kita ada bobot dari hidden layer ke output layer, lalu ada bias pada output layer dan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ini untuk cara menghitung aktivasi pada lapisan tersembunyi itu rumusnya hidden layer input, nampi dot input layer, wax input hidden ditambah bias hidden, lalu outputnya adalah sigmoid hidden layer. Yang kedua untuk menghitung aktivasi pada lapisan output yaitu dengan rumusan nampi dot yaitu hidden layer output, wax hidden output, dan ditambah bias output. Lalu menghasilkan output layer 0,908875191, 0,785278113, dan 0,599927542. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan hasil gambar yang telah disempurnakan. Nah, ini adalah hasil gambar yang telah saya sempurnakan menggunakan program tersebut dan NI 1234 HL 12 11 12 13 HL 21 22 HL 23 ini saling berkaitan semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program tersebut, yaitu pada program ketiga itu kita menghitung bobot dari input layer ke hidden layer yang melibatkan perhitungan input dan output pada lapisan tersembunyi menggunakan aktivasi sigmoid pada hasil perhitungannya. Setelah itu mendapatkan output lapisan tersembunyi. Hasil akhir dari lapisan yang dicetak itu tujuannya untuk melakukan prediksi dan komputasi berdasarkan nilai output yang diberikan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan satu lapis. Dalam konteks ini, program tersebut menerima input, memproses melalui jaringan saraf, dan menghasilkan output yang dihadapkan sesuai dengan konfigurasi bobot dan bias yang telah ditentukan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.